Saudara-saudariku yang terkasih, saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Hari ini Kamis, tanggal 23 September 2021. Gereja merayakan peringatan wajib Santo Pius atau Padre Pio dari Pietrelcina. Ia seorang imam. Francisco Vergione dilahirkan pada tanggal 25 Mei 1887 di sebuah kota kecil bernama Pietrelcina, Italia Selatan, dalam wilayah Keuskupan Agung Benevento. Pada usia 5 tahun, Francisco dianugerahi penglihatan surgawi. Ia mengalami penindasan setan. Ia melihat dan berbicara dengan Yesus dan Santa Perawan Maria. Ia juga melihat malaikat pelindung. Pada tanggal 6 Januari 1903, ia terdorong oleh semangat yang bernyala-nyala. Francisco yang kala itu berusia 16 tahun masuk novisiat biarawan Kapusin di Morcone. Padre Pio mengatakan, dalam kitab-kitab kita mencari Tuhan, dalam doa kita menemukan Tuhan. Doa adalah kunci yang membuka hati Tuhan. Iman membimbingnya senantiasa untuk menerima kehendak Allah yang misterius. Padre Pio biasa bangun pagi untuk mempersembahkan misa kudus. Ia biasa melewatkan sebagian besar harinya dengan berdoa dan melayani sakramen pengakuan dosa. Hidupnya sungguh menjadi karunia mistik, termasuk membaca batin para peniten, bilokasi berada di 2 tempat, levitasi dan jamahan yang menyembuhkan. Darah yang mengucur dari stigmatanya mengeluarkan bau harum mewangi atau harum bunga-bungaan. Padre Pio mengalami stigmata, artinya ia mengalami luka-luka Yesus. Padre Pio mengatakan, aku hanya ingin menjadi seorang biarawan miskin yang berdoa. Pada tanggal 23 September 1968, jam 2.30 dini hari, dalam usia 81 tahun, saudari maut menjemputnya dalam keadaan siap lahir batin dan damai tenang. Segera setelah ia wafat, kamarnya dipenuhi bau harum semerbak selama beberapa saat lamanya, seperti bau harum yang memancar dari luka-lukanya selama 50 tahun penderitaannya. Stigmata tak lagi tampak, tak terlihat sama sekali adanya darah ataupun tanda-tanda bekas luka seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus yang ada di dalam tubuhnya. Padre Pio dikanonisasi, yaitu proses menjadi orang suci, pada tanggal 16 Juni 2002 di Roma oleh Paus Yohanes Paulus II. Gereja merayakan pesta peringatannya, yaitu Santo Padre Pio dari Pietrelcina, dirayakan pada tanggal 23 September, yaitu hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kata Herodes, Yohanes kan telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal besar itu? Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber segala kehidupan,
berkenanlah membantu kami agar dapat berpegang teguh pada Yesus Putramu, melaksanakan sabdanya dan mewujudkan kedamaian-Mu dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 9 ayat 7 sampai dengan 9. Ketika Herodes, raja wilayah Galilea, mendengar segala sesuatu yang terjadi, ia merasa cemas, sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes kan telah kupenggal kepalanya. Siapakah gerangan dia ini yang sebenarnya melakukan hal-hal besar? Lalu Herodes berusaha untuk dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kita mengetahui bahwa Raja Herodes telah bersalah di dalam hidupnya. Ia risau dengan kehadiran Yohanes Pembaptis, maka ia memenggal kepalanya. Mengapa? Sebab Yohanes Pembaptis mewartakan kebenaran iman. Raja Herodes semakin gusar dan risau hatinya karena kehadiran Yesus yang sungguh memikat hati rakyat. Kehadiran Yesus yang sungguh menggemparkan banyak orang. Kehadiran Yesus yang juga mengkhawatirkan pikiran Herodes, karena ia berpikir, ia takut kalau Yesus akan menggantikannya. Saudara-saudariku yang terkasih, namun kita memiliki iman bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat. Dia hadir untuk menyelamatkan banyak orang di dalam kerendahan hati dan ketulusan dalam ketaatan, melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah untuk menyelamatkan kita semua, supaya terbebas dari belenggu dosa, maut, dan kematian. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan iman, taburkanlah benih sabdamu di dalam hati kami, dan perkenankanlah tumbuh dan menghasilkan buah demi kebahagiaan semua orang di dunia ini, demi kedamaian yang sangat kami dambakan, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudariku sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.